Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu KURTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Pengelola, Bapak Ibu Wali kelas 7, 8, dan 9, dan Bapak Ibu Guru, Asatiz dan Asatizah, dan teristimewa anak-anakku panitia panitia Matsama ya, panitia masa ta'aruf siswa madrasah. Yang terutama yang sekarang menjadi MC itu adalah Ketua OSIM Ananda, pengurus OSIM. Kemudian yang saya cintai dan banggakan tentunya adalah pendatang baru di madrasah, yaitu peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Itu berjumlah 400 orang. Baik anak-anakku sekalian, pertama saya ingin menyampaikan selamat datang di Madrasah Mandiri dan Tasih. Kita semua sama-sama menuju madrasah hebat, bermartabat, berkelas dunia. Amin. Insya Allah ya. Ini visi kita, visi besar kita sebenarnya. Ya, anak-anakku sekalian, izinkan Ibu sebelum menyampaikan beberapa materi, terlebih dahulu Ibu bersama dengan seluruh tim hebat yang ada di madrasah, ya. Ibu bersama Bapak Ibu guru, mungkin anak-anakku sebentar akan berinteraksi dengan mereka, akan membimbing mereka. Jadi kalian anak-anakku semua akan dibimbing oleh mereka, dan jangan merasa sungkan atau segan kepada mulai dari Ibu sampai ke semua warga madrasah. Kalau ada hal yang ingin dikomunikasikan, disampaikan, silakan ya. Nanti Ibu akan perkenalkan satu persatu sebelum Ibu masuk ke materi sejarah kemadrasahan. Yang pertama Ibu mulai dari Ibu KURTU. Ada enggak Ibu KURTU? Jadi kita ta'aruf dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau Ibu kan tadi sudah diperkenalkan. Ada Bu KURTU? Kalau enggak ada, mulai dari Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini Bu KURTU kita. Namanya Bu Roslia. Ya, beliau senior kami semua di madrasah. Jadi kalau ada apa-apa selalu curhatnya ke beliau. Ibu saja suka curhat ke beliau ya, Bu Roslia. Sehat Ki. Yang berikutnya adalah Ustadz Haji Hafiluddin MPD. Beliau adalah waka kesiswaan dan insya Allah akan berinteraksi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi beliau sangat ganteng ya nak ya. Ya, Ustadz Haji Hafiluddin MPD. Berikutnya adalah waka kurikulum. Nah, yang mengatur nanti pembelajaran daring kita. Ada Ustadz Mutahir Muhtar, SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Ya, nanti berturut-turut ya, kalau misalnya nanti setengah mati nih mencari. Kemudian ada Ustadz Haji Saifuddin, MAG. Beliau adalah waka sarana dan prasarana yang sekarang sedang menggenjot. Nah, ini dia. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliaulah yang mengatur sarana dan prasarana madrasah kita untuk tahun pelajaran 2021-2022. Jadi kalau misalnya nanti pembelajaran offline di kelas Ananda ada masalah, ada yang kurang, silahkan mengadukan melalui wali kelas dan nanti wali kelas yang akan meneruskan ke beliau.
Berikutnya adalah wali wakahumas. Jadi di madrasah kita itu ada wakahumas. Namanya Ustadz Rusdi. Ya, dalam keseharian beliau guru IT kita. Ya, beliau juga mengampu mata pelajaran PPKN. Ya, Ustadz Rusdi. Nah, setengah mati nih operator mencari. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi ini adalah wakahumas kita. Ya, Ustadz Rusdi. Orangnya ganteng banget ya, Nak ya. Jadi jangan, ini kalau ada masalah silahkan disampaikan ke beliau. Kemudian tadi Ustadz Mutahir ada ya? Bisa ya tampil? Cek dulu ada enggak beliau. Mungkin beliau dalam keadaan tugas yang lain. Baik Ananda, saya lanjut. Makasih banyak Ustadz. Kemudian koordinator BK. Koordinator BK itu bimbingan dan kanseling. Namanya Ibu Haja Nurhana MPD. Jadi di madrasah itu Nak ada layanan kanseling, bimbingan dan kanseling. Ruangannya di ruang ma'had atau ruang asrama di lantai 1. Itu silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Ya, makasih banyak. Dan di sana dia juga didampingi oleh guru-guru yang luar biasa yang bisa menjadi tempat anak-anakku untuk curhat, untuk berbagi apa ya, kalau ada masalah ataukah ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Silakan Ananda ya. Jadi di madrasah itu ada ruang kanseling, ruang ruang anak bahagia. Insya Allah. Jadi kalau masuk di ruangan itu, insya Allah keluar pasti bahagia. Seperti itu ya Nak ya. Kemudian Bu Haja Ana didampingi oleh Ustazah Haja Rahmawati. Dalam keseharian beliau adalah wakil BK, wakil guru BK ya. Tapi beliau fokusnya di layanan akademik. Jadi kalau nanti bermasalah akademiknya silahkan ya Bu Haja Rahmawati Nur. Dalam keseharian beliau adalah guru matematika. Kemudian sekarang beliau adalah wali kelas 8 sains ya. Wali kelas 8 sains. Jadi orangnya sangat energik insya Allah. Ya, kemudian untuk pengelola di madrasah ada namanya penjamin mutu. Ada namanya penjamin mutu guru. Jadi insya Allah guru-guru terus jadi kami para pembina yang ada di madrasah itu juga terus belajar anak-anakku sekalian. Bukan hanya anak-anakku semua yang wajib belajar. Kami juga harus terus mengupgrade diri. Jadi Assalamualaikum Bu Haja Fitria. Ya, kenapa beliau diangkat sebagai penjamin mutu? Karena beliau juga adalah pernah menjadi guru madrasah berprestasi. Tahun berapa itu Bu Haja? 2014 ya? Ya, 2015. Oh, 2015. Iya. Jadi Ibu mengikuti jejak beliau jadi guru madrasah berprestasi tahun 2016. Ya, jadi beliau adalah penjamin untuk guru. Jadi bukan hanya anak-anakku yang belajar, tapi guru juga harus terus ikut belajar. Jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar sekaligus pembelajar sepanjang hayat. Long life education. Education itu ada di dalamnya guru, peserta didik, masyarakat. Kita semua harus jadi pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Bahasa agamanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai ke liang lahat kita disuruh belajar. Itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Selanjutnya Ibu Musdalifah SPD MPD. Nah, beliau itu adalah penjamin mutu siswa.
Mana ini? Tidak ada gambar. Ada gambar. Ya, Ustazah Musdalifah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noise, ada yang berkata nih. Jadi anak-anak sekalian, itu adalah penjamin untuk siswa. Jadi kalau ada anak-anakku, insya Allah sebelum menjadi alumni, paling tidak setiap tahun akan mendapatkan rekomendasi dari beliau setiap tahunnya. Apalagi kalau sudah mau tamat. Layak enggak menjadi alumni madrasah? Karena madrasah kita terus semakin diminati oleh orang banyak. Nah, apa jaminannya? Apa kira-kira yang bisa didapatkan di madrasah? Tentu harus ada yang menjamin. Ya, anak-anakku sekalian, jadi insya Allah anak-anakku semua akan terpantau secara akademik maupun non-akademik. Di madrasah kita ada beberapa penguatan kurikulumnya juga sangat penting, kemudian penguatan karakternya, penguatan literasinya, kemudian kurikulum kita, ya ada kurikulum yang sifatnya substantif, kurikulum yang muatan Kementerian Agama, muatan dari Dinas. Makanya mata pelajaran kita nanti sangat banyak, ada 17, saya nggak salah ya. Nah itu yang kurikulum yang muatannya substantif. Ada juga kurikulum yang sifatnya rekreasi, misalnya muatan lokal. Jadi dia sifatnya bukan yang inti, yang dari berdasarkan SK Menteri Agama dan SK Mendikbud. Seperti itu anak-anak sekalian. Oke, baik. Berikutnya kita melangkah ke wali kelas. Mudah-mudahan sudah bergabung. Jadi itu beberapa pengelola. Nah, kan semua sudah dapatkan buku apa ini? Buku panduan. Ada ya? Coba Ibu cek, ada enggak yang sudah dapat buku panduan? Jadi semua di dalam buku panduan itu, kalau saya nggak salah, itu ada pengelolanya, kemudian ada pembina ekskul dan intra, kemudian ada wali kelasnya mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ada biodata masing-masing guru. Saya mulai dari wali kelas 7 sains 1. Ya, silakan Ustazah, nanti anak-anak kita yang masuk di kelas 7 sains 1 itu paling tidak sudah bisa mengenali. Oh, ini wali kelas saya. Ya, silakan Nak. Silakan Ustazah, wali kelas 7 sains 1. Kalau saya nggak salah, Bu Haja Fitria ya. Yang tadi, penjamin mutu guru. Kemudian, wali kelas 7 sains 2. Ada ya? Silakan Ustazah. Suara saya kedengaran enggak? Ya, kedengaran Ji Ustazah. Oh, kedengaran. Baik. Saya lanjut. Ibu yang diberi amanah Ustadz atau Ustazah yang diberi amanah wali kelas 7 sains 2, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau tidak, saya lanjut lagi ke wali kelas 7 tahfiz. Wali kelas 7 tahfiz 1. Tahfiz 1. Ini kalau tahfiz 1 susah. Seperti idgham mutamasi lain. Sebutnya susah. Wali kelas tahfiz 1. Ustaz Juski. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu gambarnya? Ya. Nah, ini wali kelas 7 tahfiz 1, Ustaz Idris.
Sekarang beliau sebagai ketua koperasi. Beliau juga jadi sekretaris pembangunan Masjid As-Saadah. Kalau tadi Waka Sarpras itu adalah ketua panitia renovasi pembangunan Masjid As-Saadah kita. Ya, makasih banyak Ustadz. Nanti yang masuk di kelas Hafiz, pertama tadi Ananda yang kemarin disebutkan ada yang Hafiz 2 juz, semoga hafalannya bisa menjadi bertambah, bahkan bisa hafal di Insya Allah, madrasah. insya Allah, insya Allah. Iya. Terima kasih. Berikutnya adalah Ustazah kelas 7. Ustazah Nadiyatul Adawiyah. Nah, ini keluarganya Ustaz. Ustazah Nadiyatul Adawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Tidak join dalam room Zoom Ustazah. Oh, tidak join. Ya. Oh ya, kalau begitu kita lanjut ke Ustazah wali kelas skill atau bakat. Kalau saya nggak salah ini Ustazah Rosnawati yang sekarang jadi ketua panitia Matsama. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ada enggak Bu Rosna di ini? Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Anak-anak ini mau lihat kita. Jadi yang masuk di skill atau bakat, kalau saya nggak salah ini hari kemarin itu ada yang minta izin karena dia ikut prapon. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, beliau itu adalah sekarang posisinya sebagai ketua panitia masa ta'aruf siswa madrasah. Ya, beliau juga pembina marching band. Kalau ada yang nanti tertarik, mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir ya. Biar suara marching band, suara indah dari orkestra dari marching band itu bisa dengar di madrasah. Jadi alat marching band kita itu insya Allah sangat lengkap. Mudah-mudahan bisa anak-anakku yang tertarik silahkan nanti Jadi beliau adalah wali kelas 7 skill. Berikutnya adalah wali kelas 7 bilingual. Wali kelas 7 bilingual Ustazah Nurhayati. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Bu Haji. Nice to meet you too, and good morning to all students. Hello, how are you today? Are you very well? Yeah. Hello. How are you to all my students? Are you very well now? Are you happy today? Okay, like this, yes. Happy or not, you must be happy because today we are to all teachers here. Okay, thank you very much for the chance. Thank you, Ustazah. Berikutnya adalah wali kelas 71. Nah, wali kelas 71 kita nanti itu adalah seniornya ibu di madrasah ya. Kakandanya ibu di madrasah, ibu satu perguruan, sama-sama guru matematika. Ustazah Nur Jawahira. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Dia dalam posisi mute, nak. Beliau dalam posisi. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Assalamualaikum anak-anakku semua, semangat belajar nanti di MTSN. Saya sebagai wali kelas 71 reguler. Iya. Barakallah Ustazah sehat rezeki. Amin insyaallah. Semangat. Tetap semangat. Ini luar biasa beliau, komitmennya ke madrasah, nak.
sudah sangat luar biasa. Kalau saya nggak salah, beliau sebentar lagi akan pensiun. Mungkin 3 tahun lagi ya, Ustazah. Iya, Ustaz, dua tahun lagi, Ustaz. Iya. Tahun lagi. Semoga Ya, sisa sehat 2 sampai musim. pensiun. Iya. Ya, semoga. Ya, syukran Ustazah. Ya, berikutnya Nandaku sekalian, wali kelas 72. Wali kelas 72. Ada yang tahu siapa wali kelas 72? Ya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu. Iya, waalaikumsalam Bu. Ya, sehat Ki. Iya, alhamdulillah bisa sehat menyapa Bu. Halo anak-anak. Bisa, Bunda. Assalamualaikum Nak. Assalamualaikum anak-anakku. Ibu mengajar, saya mengajar di kelas 72 ya. Wali kelas 72. Iya. Apa kabar Nak? Mohon bimbingannya untuk Ananda. Ya. Iya Ustazah iya. Iya. Sehat Ki Ustaz. Beliau Alhamdulillah. Iya. senior Makasih. di madrasah kita. Semangat luar biasa. Sehat Ki Ustazah. Iya. Syukran Ustazah. Berikutnya Iya, adalah syukran. wali Iya. kelas 7. Wali kelas 73. Ya, berikutnya adalah wali kelas 3. Maaf ya operator, saya repotkan. Nah, ini beliau Ustadz Usman. Beliau dalam keseharian itu adalah mengampu mata pelajaran olahraga PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, mungkin boleh ditanya nanti ke beliau, gimana sih cara belajar kita olahraga sementara pembelajaran daring. Nah, tentu mungkin ada triknya dari beliau nanti. Silakan Ustadz, mungkin ingin menyapa anak kita. Assalamualaikum. Ya. Saya diamanatkan untuk menjadi wali kelas 73. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 7. Ya. Sehat Ki Ustadz, sehat kita semua. Alhamdulillah sehat. Dan terus bahagia di madrasah, insya Allah. Oke, syukran Ustadz, syukran. Berikutnya adalah wali kelas 74. Ya, berikutnya adalah wali kelas 74. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyampaikan sekata 2 kalimat untuk Ananda kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung menjadi keluarga besar MTS Negeri 1 Kota Makassar. Jadi saya mengampu pelajaran matematika. Saya sekarang menjadi wali kelas 74. Jadi untuk anak-anakku sekalian, untuk 2 hari ke depan, jadi semangat sama di Kapal 2021-2022. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustazah. Dan masih syukran Ustazah. Dan masih banyak lagi pembina, dewan pembina yang ada di madrasah yang tidak mungkin Ibu perkenalkan satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa, bekerjanya tak mengenal waktu, itu untuk madrasah kita tercinta. Kalau mereka saja bersemangat, bagaimana dengan Ananda? Nanti silakan ya, kalau Ibu sukanya interaktif. Kalau misalnya kalian ada yang ingin disampaikan, silakan. Kalau Ibu bertanya, silakan menyampaikan melalui forum chat ya. Jadi di forum chat itu silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, syukran Ustazah. Sebelum saya lanjut, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal lagi. Jadi di kelas 7 ini,
anak-anakku sekalian, itu ada 6 kelas yang berkarakter. Jadi 2 kelas 7 sains, 7 sains 1, kemudian 7 sains 2, kemudian kelas 7 bilingual. Bilingual itu hanya ada 1, kemudian 7 tahfiz itu ada 2, 7 tahfiz 1, tadi Ustadz Juski, kemudian 7 tahfiz itu adalah Ustazah Radia, kemudian 7 skill atau bakat yang tadi oleh Bu Rosna ya, yang ketua panitia SBMM. Kemudian ada lagi yang ingin saya perkenalkan, pembina OSIM. Pembina OSIM itu Ustadz Ashikin. Mana Ustadz Ashikin? Nanti kalau anak-anakku yang pengen masuk OSIM, nanti akan banyak berkoordinasi dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Yang tadi kan, yang suaranya tidak asing lagi untuk Ananda di kegiatan Matsama ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ada pesan yang ingin disampaikan ke Ananda kita? Ya, alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang di MTSN 1 Kota Makassar. Semua anak memiliki kelebihan. Mari bersama mengasah potensi Ananda semua di MTSN 1 Kota Makassar. Bersama MTSN 1 Makassar berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, makasih banyak. Tadi posisi mute. Makasih banyak Ustadz Ashikin. Selanjutnya pembina-pembina kita. Jadi ada pembina PMR. Ada pembina PMR atau pembina UKS kita. Ada Ustazah Samsiar. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, iya. Nah, sekarang kita kasih bocoran dikit ya, anak-anakku sekalian. Jadi, beliau itu, kita gosip ya, beliau Ustazah Samsiar itu teman tidurnya Ustadz Ashikin. Ya, anak-anakku sekalian. Ya. Jadi beliau bisa berbagi dimanapun, all time, all day. Mereka bisa berbagi selalu. Jadi kalau ada yang kurang sehat nanti di madrasah, kalau kita offline, silakan masuk ke ruang UKS, nanti diberikan pertolongan ya. Jadi UKS kita, UKS madrasah kita itu juga sementara berbenah. Ya, anak-anak sekalian. Posisinya di paling depan, sebelah kiri. Begitu Anda masuk, di situ ada ruang UKS, depan gedung. Terangi karena. Oke, makasih banyak Ustazah, syukran. Jadi beliau itu adalah guru bahasa Arab juga dan Ibu sama-sama mondok dulu di pesantren. Ya. Berikutnya adalah pembina pramuka. Pembina pramuka putri. Ustazah Fatmawati Said, NPD. Assalamualaikum Ustazah. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, dalam posisi mute, Nak, operator. Ya, silakan Ustazah. Jadi beliau adalah pembina pramuka putri. Assalamualaikum. Jadi, pramuka kita juga sampai. Ya, waalaikumsalam Ustazah. Ada yang ingin disampaikan Ustazah? Oke, selamat datang. Saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian dan kita bergabung di MTSN. Welcome to the big family of MTSN Model Makassar. Kebetulan Ibu pembina bahasa Inggris, jadi ya kita bisa mix ya. Oke, jadi insya Allah tahun ini Ibu diamanahi untuk menjadi pembina pramuka putri, sekaligus juga sebagai wali kelas 93. Kebetulan Ibu dimanahi untuk mengajar di kelas 9. Meskipun demikian, kesehariannya nanti insya Allah kita apabila kita sudah luring, insya Allah kita bertemu dalam
lapangan pramuka. Insya Allah. Kira demikian, selamat datang nak, manfaatkan waktu dengan baik untuk pikir prestasi. Oke, Assalamualaikum. Ya, thank you banget inspirasinya. Sehat selalu Ustazah ya. Amin, amin. Berikutnya, Pembina Pramuka Putra. Kalau tadi Putri, sekarang Putra. Ustadz Andi Sultan. Join di grup nak, moderator? Ada ya? Saya coba searching dulu. Ada ya di grup? Oh ya ada. Ada Ustaz. Waalaikumsalam. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum anak-anakku. Ya. Ya mohon maaf Ustaz, masih agak lesu mukanya. Oh ya, sehat Ki Ustaz, Ya. sehat Ki. Alhamdulillah sudah lebih baik Ustaz, dari kemarin-kemarin. Ya, Ya, sehat Ustaz. Ustaz, semangat. Ya, ya. Sehat, sehat. Ya. Assalamualaikum anak-anakku ya, selamat bergabung di MTS bersama kami. Tetap sehat selalu, bahagia selalu bersama kami di MTS. Terima kasih. Amin, amin, amin. Sehat Ki Ustaz ya. Ya, Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. rasa sehat Ki. Ya, makasih banyak. Makasih banyak. Ya, berikutnya adalah pembina pembina PMR Putra. Ada yang pembina PMR Putra, De Aksa, Ustadz Aksa. Kalau ibu kan, kalau dengan beliau itu seperti anandanya. Mana Pak Muhammad Aksa? Sekarang dia jadi kru di Matsama ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah. Iya, bisa disampaikan satu kata, dua kalimat ke anak-anak kita. Selamat bergabung buat Ananda semua. Semoga bisa membanggakan madrasah kita. Ya, amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ustadz. Ya, makasih banyak Ustazah. Makasih banyak. Thank you, tetap semangat ya. Ya, Ustazah. Ya, baik. Berikutnya adalah pembina Irmas. Pembina Irmas, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di madrasah kita itu punya hidden kurikulum. Yang saya maksud itu adalah kita salat duha berjamaah. Jadi habitnya kita di madrasah itu adalah pagi-pagi sebelum jam 7 atau jam 7 pas paling lambat itu sudah berada di madrasah. Begitu masuk langsung menyetorkan password masuk madrasah. Makanya anak-anakku semua dapat buku saku yang di dalamnya itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Jadi ada password masuk madrasah. Kalau saya nggak salah Senin, Selasa, Rabu itu dengan bahasa Inggris, kemudian Kamis sampai Sabtu itu dengan bahasa Arab atau mungkin bertukar ya. Berikutnya anak-anakku langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat duha ya, sholat duha secara berjamaah. Mudah-mudahan begitu selama pembelajaran daring ini masjid kita terus digenjot pembangunannya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi anak-anakku sekalian, dan yang belum mudah-mudahan mendapatkan rezeki supaya masjid kita benar-benar bisa selesai tepat waktu dan anak-anakku semua bisa menggunakan. Karena selama ini yang menggunakan masjid kita sekarang itu adalah jamaah laki-laki, dan jamaah perempuan biasanya ditempatkan di ruang indoor ya, di lapangan indoor. Ada yang bisa disampaikan Ustadz untuk Irmas? Silakan. Ya, syukran Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wa sahlan wa marhaban. Welcome to our madrasah. Madrasah. Ya, selamat datang kepada anak-anakku semua di sekolah tercinta kita, sekolah mandiri unggulan. Dan kemudian saya harap kepada anak-anak semua agar dalam proses pembelajaran ke depan dapat membanggakan madrasah, kemudian lebih berprestasi. Karena saat ini karena pandemi, pembelajaran saat ini itu mengalami penurunan, dan
saya harap anak-anak semua ini semangat ya, semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ke depan. Kemudian untuk Irmas, salah satu organisasi ekstrakurikuler di madrasah, di mana nanti anak-anakku semua bisa bergabung guna untuk meningkatkan potensi-potensi dalam bidang keagamaan dan juga seni dan lainnya. Saya harap nanti Anda ke depan bisa lebih meningkatkan prestasinya di madrasah, terusnya di organisasi Irmas. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Syukran Ustazah. Ya. Baik, makasih banyak Ananda. Berikutnya adalah yang ingin Ibu perkenalkan lagi, Pembina Ibadah Putra. Ada Ustadz Haji Tamrin. Oh ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, kalau mungkin ada kemarin anak-anakku ada yang belum ya dibimbing oleh beliau. Jadi nanti beliau akan, terutama yang kelas 7 akan dibimbing banyak oleh beliau mengenai bagaimana kalian bersuci, bagaimana kalian melakukan sholat dan sebagainya. Silahkan Ustadz, mungkin ada pesan di awal yang ingin disampaikan kepada Ananda kita. Operator, beliau masih dalam posisi. Oh ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke anak-anak kita. Assalamualaikum anak-anakku semua. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Mereka dalam posisi mute semua. Oh, iya, apa kabar? Ya, Kita semua. Ya, saya diamanahi sebagai pembina ibadah. Kalau biasanya kita luring, ya sudah tadi dijelaskan oleh Ibu, di pagi hari kita sholat duha. Di samping itu anak-anakku biasa digilir yang berbakat untuk ceramah. Di samping itu anak-anakku, saya juga memangku mata pelajaran fikih yang berkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu anak-anakku semua sebagai pelajar madrasah ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan dan tidak boleh kita tinggalkan, yakni ibadah sholat. Sholatlah anak-anakku sebelum disolati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya, syukran Ustadz. Berikutnya anak-anakku sekalian, Pembina Ibadah Putri. Pembina Ibadah Putri. Ada ya Naya? Oh iya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Beliau masih mute, Nak. Operator, beliau masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anandaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Anandaku yang bergabung di madrasah ini merupakan anak yang hebat, ya. Amin, amin. Pada kesempatan ini, saya diamanahkan Anandaku untuk menjadi pembina ibadah putri. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Anandaku, bahwa Ananda sekarang bergabung di madrasah ini tentunya mengenal jauh madrasah itu apa. Ya, madrasah itu merupakan tempat untuk membina diri, belajar, memperdalam ilmu umum ditambah ilmu agama. Dan di dalam diri kita melekat tentang pembelajaran agama. Sebagai pembina ibadah, kami mengajak anak-anakku, mari kita senantiasa melaksanakan perintah Allah, khususnya melaksanakan salat 5 waktu, sekaligus melaksanakan
sholat duha yang diprogramkan di madrasah walaupun dalam keadaan daring. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ini. Kalau ada ini yang telepon, saya kadang-kadang mute kan. Makasih banyak Ustazah, sehat Ki selalu. Berikutnya yang paling terakhir yang Ibu akan perkenalkan nanti sebenarnya masih banyak, 87 orang pembina di madrasah, bukan satu, ada 2 orang yang ingin saya perkenalkan lagi. Yang pertama itu adalah Kepala Perpustakaan. Nah, silakan Ustadz Haji Nasir. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Jadi ini adalah Kepala Perpustakaan kita. Assalamualaikum Ustadz. Jadi beliau pernah menjadi pustakawan teladan tahun 2017 kalau saya tidak salah ya, kalau bukan 2017, 2018. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Waalaikumsalam. Fokus ke kamera Ustadz. Nama saya Haji Muhammad Nasir Siri. Saya dipercayakan sebagai Kepala Perpustakaan di MTS Negeri 1 Kota Makassar ini. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan perpustakaan atau buku, saya harapkan kepada adik-adik yang baru ini, kalau mau berhubungan dengan perpustakaan, silahkan datang di perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan kita nanti bisa diunduh melalui Play Store ya. Iya, iya. Ya, jadi nanti walaupun anak-anak semua dari rumah itu bisa melihat, bisa mengunjungi perpustakaan digital madrasah kita. Iya. Oke, syukran Ustadz. Nanti ada yang pengunjung paling sering. Nah, nanti akan ada diumumkan oleh beliau. Berikutnya yang terakhir yang Mbak madrasah, kemudian beliau juga pembina robotik, selain bersama dengan teman-teman yang lain. Yang paling kuat IT-nya di madrasah itu adalah Ustadz Rosli SAG, yang selalu buat setiap malam link-link pelajaran di pagi hari. Silakan Ustadz Rosli. Beliau join enggak? Saya cek dulu ya. Tetap nak mikir saja. Rosli, join enggak? Enggak kayaknya ya? Iya. Waalaikumsalam Ustaz Rosli. Ada ya? Coba saya cek di partisipan. Oh, ternyata beliau nggak ada. Baik, anak-anakku sekalian, cukup ya. Saya ingin ada satu yang ingin memberi komentar, baik melalui forum chat. Apa komentar anak-anakku semua tentang mereka? Silakan menuliskan di forum chat. Dan saya ingin di antara Ananda semua ada yang ingin berkomentar. Silakan. Silakan menuliskan di forum chat supaya bisa dibuka mic-nya oleh panitia. Ada yang ingin berkomentar, Nak, dari gugus 1? Sebentar saya persilakan dari gugus lain. Gugus 1, ada yang ingin berkomentar, Ananda? Sebelum Ibu lanjut? Adik-adik yang ingin bertanya dipersilahkan untuk komen di kolom chat atau raise hand dulu, lalu kita akan unmute mic-nya. Ini semua saya lihat raise hand. Semua di layarnya ada semua raise hand-nya. Maaf, Ralat, apabila ada pertanyaan langsung diketik di kolom chat. Kepada adik-adik sekalian, peserta Matsama, apabila ada pertanyaan langsung diketik di kolom chat. Iya, sambil saya menunggu di kolom chat ya, kita saya buka PowerPoint-nya itu
walaupun sebenarnya sudah sudah kelihatan di layar, moderator? Alhamdulillah sudah ada Ustazah. Iya. Jadi ini madrasah kita. Ya. Kemudian nah ini bangunan ini dibangun tahun 2019 ya. Ini diperoleh karena madrasah kita waktu itu 2018 sebagai juara robotik pertama, kategori juara 1 ya, kategori rancang bangun mesin, luar biasa. Sekarang yang juara robotik itu sudah ada di Man Insan Cendekia Gorontalo. Nah, jadi bangunan ini adalah bangunan yang dibangun 2019, diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi kalau jalan ke madrasah seperti ini ada prasastinya yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Waktu itu adalah Pak Jenderal Fahru Rozi. Ya, beliau datang ke madrasah kalau saya tidak salah beberapa sepekan sebelum pandemi melanda negeri kita. Kalau saya tidak salah itu sekitar tanggal 4 atau 5 Januari ya waktu itu. Ya, berikutnya ya. Nah, ini sejarah lembaga. Kalau mau lebih lengkap itu ada di buku panduannya 1982. Dulu namanya PGAN, sekarang kemudian berubah menjadi MTSN Pandang. 1994 Madrasah Percontohan, Madrasah Model namanya, makanya berubah namanya menjadi Madrasah Model. Kemudian 2015 berubah nama menjadi MTSN 1 Kota Makassar karena tidak ada lagi madrasah yang rintisan, dulu ada namanya RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Sekarang semua namanya MTSN 1. Jadi MTSN di Makassar itu ada 2 anak-anakku sekalian. Ada MTSN 1, ada MTSN 2 ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung saja berkomunikasi di forum chat. Nanti langsung Ibu jawab ya. Ibu lanjut. Nah, tahun 2020 kita dapat SK sebagai madrasah penyelenggara riset. Kemudian disusul lagi oleh SK madrasah unggulan akademik. Jadi 2020 betul-betul tahun maksimal anak-anakku sekalian. Di sini kita meraih prestasi juara, menyandingkan antara juara robotik untuk 4 kategori ya. Semua juaranya juara bergengsi. Ada juara kreatif juara 1 untuk best point, kemudian juara 1 lagi, juara 2 untuk kategori IoT, kemudian juara 3 untuk ASP, kemudian juara 3 untuk kategori line follower, itu 1 yang pakai lintasan di air, saya lupa namanya. Jadi kemudian 2020 juga ini adalah kita meraih juara 1 KSM untuk jadi KSM itu namanya kompetisi sains madrasah untuk mapel biologi IPA ya, mapel IPA. Karena IPA terintegrasi. Nah, tahun ini insya Allah akan diadakan lagi kompetisi KSM, kompetisi sains madrasah, kemudian kompetisi robotik. Ada lagi yaitu Madrasah Young Research, singkatannya adalah MYRAS. Jadi silakan anak-anakku semua, karena sudah menyandang gelar siswa MTSN 1, siapapun bisa berkompetisi, bisa mengikuti kompetisi ini. Baik itu oleh kakak-kakak kelasnya, ataupun kelas 7. Ya, silakan anak-anakku. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa menduga, kita tidak bisa memprediksi kecerdasan setiap orang. Karena orang bisa berselancar semaksimal mungkin. Kalau memaksimalkan waktunya, insya Allah banyak yang bisa dipahami. Ya, jadi bukan hanya kelas 8, kelas 9,
Tapi anak-anakku kelas 7 yang memang bisa unggul di akademik, di kompetisi apapun, silahkan mengikuti. Oke, itu anak-anakku sekalian. Berikutnya adalah sejarah lembaga, dan saya kira ini semua ada di buku panduannya ya. Akreditasi kita 93, amat baik, dan insya Allah bulan Oktober 2021 kita akan reakreditasi karena ini sangat penting. Mengapa penting? Ini akan menjadi menjadi modal untuk anak-anakku masuk ke perguruan tinggi, ke SMA berikutnya. Salah satu modalnya itu adalah akreditasi. Ya, kalau bersyukur anak-anakku semua masuk di madrasah yang diunggulkan. Insya Allah akreditasinya malah lebih baik lagi. Kalau boleh nanti kita naikkan menjadi 97, itu target kita tahun ini insya Allah, minimal 97. Berikutnya anak-anakku sekalian, nah ini visi misi madrasah ada di gerbang. Jadi ada visi kita itu adalah sebuah akronim Istiqamah, Islami, terampil, inovatif, berkarakter, kemudian amanah, dan berwawasan lingkungan hidup. Jadi ini adalah visi madrasah. Kenapa singkat? Supaya anakku semua bisa menghafalkan. Jadi setiap orang yang ada di madrasah itu sebaiknya ya, bahkan wajib menghafal visi madrasah kita. Apa itu visinya? Istiqamah. Saya ulang, Islami, terampil, inovatif, berkarakter, amanah, dan berwawasan lingkungan hidup. Misi madrasah kita adalah menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkarakter. Nah, pendidikan yang berkarakter yang dimaksud itu tadi, ada yang dibagi, ada yang bakatnya sains, dimasukkan di kelas sains. Ada yang bakatnya bisa berbahasa Inggris, di bakat kemampuan linguistik, maka mereka masuk dikelompokkan di kelas bilingual. Ada yang bakatnya olahraga, musik, itu dimasukkan di kelas skill. Ada yang bakatnya menghafalkan Al-Quran lebih mudah, maka dia masuk di kelas tahfizul Quran. Nah, ini berarti kita menjalankan misi madrasah kita. Kemudian apalagi? Berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, oleh karena itu di madrasah dalam rangka mewujudkan misi ini, di madrasah itu tadi ada namanya penjamin mutu. Jadi mutu itu terus dinamis, berkembang, ya. Jadi tidak ketinggalan zaman. Mutu guru maupun mutu peserta didik itu terus di-upgrade, apalagi mutu madrasah. Jadi itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, hijau, nyaman, dan asri. Nah, lingkungan belajar yang sehat. Tentu lingkungan belajar itu bukan hanya di ruang kelas, tapi lingkungan belajar itu bisa saja di luar kelas, bisa saja di alam. Jadi khusus untuk madrasah kita berupaya mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Jadi dan ini kolaborasi yang kuat antara madrasah dengan tentu partisipasi dari orang tua, karena bos saja tidak cukup untuk ini. Anggaran di madrasah juga sangat tidak cukup untuk ini. Banyak sekali. Area madrasah kita tadi sangat luas. Kemudian hijau. Jadi supaya ada penanaman pohon green ya, program green di madrasah. Dan kalau saya nggak salah, program green ini adalah program baru dari Waka Sarpras kita. Insya Allah seperti apa tindak lanjutnya nanti kita lihat bersama-sama. Berikutnya nyaman dan asri. Jadi kenapa mesti seperti yang latar belakang buram ini? Kenapa mesti kita semua berupaya untuk mewujudkan spot-spot indah di madrasah? Karena anak-anakku sekalian, kita berupaya untuk membangun soft skill dari anakku. Apa itu soft skill? Jadi perasaan yang baiklah dari dalam, kemampuan yang berasal dari dalam, menyenangi keindahan, menyenangi kenyamanan, kemudian
yang asri-asri. Jadi bukan hanya melihat gedung-gedung yang menjulang, bukan hanya itu, bukan hanya melihat gedung-gedung yang kaku, kotak, segi empat, tidak anak-anakku sekalian. Jadi ada spot-spot foto yang ada di madrasah. Itu sebenarnya dalam rangka untuk membangun soft skill Ananda semua. Supaya anak-anakku kalau sering melihat yang indah-indah, nanti juga kelak kalau sudah besar, sudah dewasa, juga anak-anakku senang dengan keindahan, senang dengan kebersihan, ya. Jadi harus terbiasa, karakternya dibiasakan sejak sekarang. Nah, itulah anak-anakku sekalian, asri. Jadi kita berupaya, menurut Ibu di madrasah kita masih kurang tamannya. Jadi dengan pelibatan semua unsur, insya Allah madrasah kita bisa menjadi asri. Berikutnya adalah menyiapkan peserta didik yang berkualitas. Nah, menyiapkan peserta didik yang berkualitas di sini yang dimaksud, anak-anakku semua tidak diharapkan hanya menjadi kutu buku, ya. Tetapi kita berharap anak-anakku itu alumni Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar itu bukan hanya pintar dari sisi literasi bacanya, tapi literasi digitalnya juga oke, literasi sainsnya juga oke, karakternya juga kuat, sehingga setelah keluar itu betul-betul menjadi harum namanya di luar. Jadi bukan hanya tuntutan kurikulum akademik yang substantif itu tadi, tapi betul-betul dia bisa berkarakter, hormat, sopan pada orang tua, ya, berbicara dengan orang dewasa tidak terlalu tinggi nadanya, menyampaikan sesuatu dengan yang baik-baik, tidak sering menyela pembicaraan. Itu semua peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik yang berkualitas. Ibu kadang-kadang dalam seharian itu kalau dulu sebelum pandemi ya, mulai cara jalan ibu itu anak-anakku semua, ibu perhatikan. Adakah yang ribut sekali caranya jalan, menyeret kakinya, kemudian pada saat di kantin kadang-kadang ibu jalan, ada enggak yang kalau pakai sendok dengan garpu, lalu pakai piring, piringnya bunyi, sendoknya bunyi. Itu semua karakter-karakter dasar yang harus dimiliki oleh anak-anakku semua, ya. Jadi peserta didik yang berkualitas, semua berkualitas, mulai dari karakternya, sikapnya, jangan ditanya soal kualitas akademiknya. Berikutnya adalah berdaya saing tinggi. Nah, orang yang bisa berdaya saing tinggi itu salah satu cirinya adalah anak-anakku nanti begitu masuk di madrasah, mau online, mau offline, dia harus ikut organisasi. Jadi yang 400 orang ini itu semua memastikan dirinya masuknya di mana? Apakah mau masuk di OSIM, atau masuk di PMR, atau masuk di Pramuka, atau masuk di kelompok-kelompok sains, kelompok-kelompok robotik, kelompok-kelompok seni tari. Ada yang saya lupa perkenalkan tadi, guru seni tari. Jadi di madrasah itu penari kita sudah sangat luar biasa. Jam terbangnya juga sudah sangat tinggi, sering digunakan oleh beberapa perguruan tinggi untuk menari. Jadi seperti itu, berdaya saing tinggi. Jadi dia punya soft skill dan hard skill, ya, punya keterampilan, punya kemampuan, sehingga dia bisa berdaya saing. Berakhlakul karimah. Jadi berakhlakul karimah mulai dari caranya, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru atau siapapun selalu menyapa, tidak lewat begitu saja. Jadi siapapun yang ada di madrasah itu harus disapa, nak. Jangan lewat-lewat begitu saja, ya. Bertutur kata yang sopan, tidak kasar, ya. Jadi itu semua bagian dari bagaimana anakku berakhlakul karimah. Karena pintar saja anak-anakku sekalian tidak cukup, ya. Pintar saja tidak cukup, tapi bagaimana pintar, cerdas, tapi dibarengi dengan akhlakul karimah. Ya, jadi kemudian berwawasan global. Nah, kalau berwawasan global saya kira ini tidak ketinggalan zaman, wawasannya luas, jadi sering searching. Jadi anak-anakku yang selama ini hanya senang menggunakan gadget yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak produktif, mulai sekarang sejak menjadi siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar dikurangi secara pelan-pelan.
buat mimpi di ruang kamarnya itu dituliskan apa mimpinya, ya. Ini sudah hari kedua anak-anakku semua menjadi siswa madrasah. Sudahkah kalian menuliskan mimpi atau tujuan Ananda? Ya. Ayo silakan diketik di forum chat, Nak. Tolong operator dibiarkan anak-anak kita menuliskan di forum chat. Sudahkah kalian semua menuliskan mimpi anak-anakku semua? Saya belajar di madrasah selama 3 tahun, saya harus ini, saya harus bisa begini. Jadi berwawasan global. Oke ya. Nah, ini jumlah peserta didik. Nah, ini yang baru belum masuk. Sekarang kan berjumlah 400 orang. Nah, ini dia. Ini gerbang depan kita. Ini kalau malam menyala, jadi siapapun yang bisa melihat, oh ternyata ada madrasah cantik di Jalan Pangeran Petarani, ya. Insya Allah. Dan ini semua tugas kita untuk merawatnya, ya. Begitu anak-anakku dinobatkan sebagai siswa madrasah nanti setelah selesai matsama, ini kan sekarang masih masa ta'aruf, ya. Masih masa ta'aruf, masa perkenalan. Masa perkenalan. Jadi belum resmi menjadi siswa. Nanti setelah penutupan baru dilantik menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Oke ya. Berikutnya program unggulan kita. Tadi ada ada kantin kejujuran yang kemarin sudah disebutkan oleh Kasubdit Kelembagaan, Kepala Seksi Kelembagaan. Kantin kita mewakili satu-satunya madrasah dari seluruh Indonesia, tapi sekarang di belakangnya kan sementara rehab. Kantin terbaik di ASEAN. Insya Allah nanti bulan, kalau nggak salah bulan Oktober, bulan Agustus itu kami akan presentasi. Kemudian ada 6 pilar pengembangan madrasah, nalar emas. Ada pengembangan tahfizul Quran dan keterampilan keagamaan. Jadi ini semua karakternya madrasah dibungkus dengan madrasah digital, ya. Nah, ini nalar emasnya. Jadi ada zakaun, ya. Zakaun itu ada di sini. Ini zakaun. Jadi ini bukan bangunan begitu saja tanpa arti, ya. Ada kecerdasan bahwa seorang siswa MTS Negeri 1 Kota Makassar, termasuk guru dan pegawainya, termasuk semua elemen yang ada di madrasah itu harus cerdas. Cerdas tidak mungkin bisa terjadi kalau di dalamnya malas membaca, malas belajar, malas berliterasi digital, malas mengakses apa saja. Itu tidak mungkin cerdas. Kecerdasan itu tidak bisa dicapai dengan simsalabim, ya. Dia harus dilatih, dia butuh proses. Itu zakaun anak-anakku sekalian. Dan dia harus diikuti dengan semakin cerdas, semakin berakhlak. Seperti prinsip padi, semakin berisi, semakin menunduk. Kalau tidak berkah ilmunya, maka semakin berisi, semakin sombong. Ya, itu anak-anakku sekalian. Jadi kecerdasan ini yang paling yang pertama. Kemudian hirsun. Mana itu hirsun? Ini hirsun, motivasi. Nanti apa bacaannya di sini? Nanti silakan anak-anakku lihat sendiri. Hirsun itu adalah motivasi. Jadi untuk menjadi cerdas itu butuh motivasi yang kuat, butuh keinginan, butuh motivasi atau keinginan dari dalam. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasinya yang intrinsik itu yang dari dalam. Siapapun yang membimbing kita, kalau bukan kita sendiri yang sadar, anak-anakku sekalian, bukan anak-anakku semua yang sadar untuk merubah diri menjadi lebih baik, maka pasti tidak bisa berhasil. Kalau motivasinya tumbuh dari dalam, inner energy, ya, maka itu akan kuat hasilnya, ya, dibanding dengan motivasi ekstrinsik. Apa yang Ibu lakukan hari ini itu adalah memberi motivasi ekstrinsik kepada anak-anakku sekalian. Tapi kan terserah anak-anakku semua. Mau cepat menjadi sukses, mau berhasil di suatu saat nanti, tentu
motivasi dari luar, motivasi dari siapapun, itu akan anakku dengan terima dengan baik dan berusaha mencernanya dan berusaha memanfaatkannya. Tuhan dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau dia merubah dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian. Jadi motivasi itu penting, terutama inner and motivasi dari dalam. Berikutnya apa lagi? Ijtihadun. Mana itu ijtihadun? Kesungguhan. Nah, ini dia. Kesungguhan, ijtihadun. Ya. Jadi pintar saja tidak cukup, motivasi saja tidak cukup. Dia butuh komitmen, ya. Dia butuh kesungguhan supaya dia grafiknya terus naik. Kalau orang cerdas punya motivasi yang tinggi tapi dia tidak sungguh-sungguh, maka sama saja bohong. Dia pasti akan ditinggal. Karena tidak sungguh-sungguh. Orang punya grafik kesuksesan itu melaju karena dia tidak sungguh-sungguh, maka dia akan ditinggal, ya. Zaman kita betul-betul anak-anakku sekalian sangat menantang. Pokoknya manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan berhasil. Seperti prinsipnya 7 menara, ada film 7 menara dulu. Negeri 5 menara. Ya. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia pasti akan sukses. Apalagi mansora ala darbi wasala. Barang siapa yang meniti itu kehidupan maka dia pasti akan dapati. Ya. Ada lagi bahasa Indonesianya, siapa yang menanam dia akan memetik. Jadi kalau anak-anakku semua tanam kebaikan, tanam kesungguhan, menanam akhlakul karimah di rumah, ya karena sekarang sementara di rumah, maka pasti akan sukses. Berikutnya adalah dirhamun, finansial. Nah ini. Nah untuk anak-anakku semua nanti yang kelas-kelas berkarakter terutama, itu kan tidak hanya mendapatkan pembimbingan dari Bapak Ibu guru. Nanti anak-anakku akan dipanggilkan pembimbing dari luar, orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, tentu nanti akan diatur oleh paguyuban anak-anakku semua. Dan seperti misalnya ya, pembimbing Hafizul Quran. Nanti dia berkelompok-kelompok, mungkin maksimal 5 orang. 5 orang itu dibimbing oleh satu ustadz atau ustazah. Ya. Tentu dia butuh dirhamun atau finansial. Karena semangat saja tidak cukup, tapi dia butuh biaya. Karena orang-orang datang ke madrasah itu tidak begitu saja datang. Tentu mereka harus diganti biaya, minimal biaya transportnya Anda semua. Jadi dirhamun, finansial. Jadi untuk menjadi sukses, semangat saja tidak cukup, motivasi saja tidak cukup, kesungguhan saja tidak cukup, tapi dia butuh biaya, butuh keuangan. Karena itu, anak-anakku semua calon-calon pemimpin masa depan, 20-30 tahun yang akan datang, terlambat sekali 30 tahun yang akan datang. Sekarang umurnya kan rata-rata berapa ya? 12 ya? Berapa umurnya Nanda sekarang? Ayo dijawab dong di kolom chat. 12. Ya, 12. Kalau anak-anakku sekarang 12, berarti usia menikah itu mungkin paling lambat 30 tahun. Paling lambat ya, paling lambat. 20, kalau undang-undang kan 20 berapa itu undang-undang terbaru. Nah, anggaplah 25 tahun. Sekarang 12, berarti minus 13 tahun. 13 tahun yang akan datang, kalau anak-anakku tidak cerdas, tidak memiliki motivasi yang kuat, tidak sungguh-sungguh, maka bagaimana mungkin anak-anakku semua bisa produktif, bisa menghasilkan, bisa punya dirhamun, bisa punya uang, ya? Kalau anak-anakku tidak punya keterampilan. Oleh karena itu, sekarang temukan keterampilan Ananda, temukan apa bakat Ananda, temukan apa kecenderungan Ananda, buat mimpi mulai sejak sekarang, supaya anak semua punya langkah strategik, punya langkah-langkah pasti yang bisa ditempuh nanti. Insya Allah. Kemudian apalagi? Suhbatul Ustadz, berguru. Sekarang Ananda masih di tingkatan grade berapa itu? 7 ya, kelas 7. Berarti
masih berproses, masih butuh minimal 6, kalau di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian perguruan tinggi masih butuh minimal 10 tahun untuk berguru. Jadi anak-anakku saya pesankan sejak sekarang, Nak, kalau mau sehat, mau panjang umur, dijaga makanannya ya. Dijaga makanannya anak-anakku sekalian. Sekarang sumber penyakit itu banyak ya. Sumber penyakit itu banyak. Mau dia minuman berwarna, apa contoh minuman berwarna? Banyak kan? Seperti yang tidak, ya yang sehat itu adalah air putih. Yang sehat itu misalnya teh yang dibuat sendiri. Ya, bukan, saya tidak boleh menyebut merek. Tapi yang minuman yang mengandung pengawet, makanan yang siap saji, itu semua tidak menyehatkan tubuh kita, karena ginjal anak-anakku semua terancam kalau sembarang yang dikonsumsi. Jadi mulai sekarang sehat, panjang umur, itu salah satu diantaranya caranya adalah menjaga pola makan. Untuk apa kita cerdas? Untuk apa kita punya motivasi yang tinggi? Untuk apa kita punya kesungguhan? Untuk apa kita punya uang kalau kita sakit? Ya. Oleh karena itu, selama proses belajar Ananda, jaga dirinya, jaga pola tidur, jangan sampai larut main game, akhirnya tidurnya pukul 1. Karena di kamar sendiri, tidak ada yang menemani, mainnya game melulu. Ingat ya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan sukses. Apalagi tulu zaman, berproses. Ya, bisa juga berarti belajar sepanjang hayat, ya. Jadi dia butuh proses yang panjang. Tetapi proses itu juga tergantung anak-anakku semua. Ada yang lebih cepat. Mungkin nanti kalau misalnya di madrasah sudah bisa berlaku program SKS, mungkin ya, karena kami dalam 1 bulan ini mudah-mudahan bisa mengejar. Mungkin di antara anak-anakku ada yang bisa belajar menyelesaikan pembelajaran di madrasah itu hanya dalam waktu 2 tahun. Lanjut di madrasah aliyah misalnya 2 tahun. Berarti masa belajar SMP dan itu hanya 4 tahun. Itu saya kira tergantung. Ya, demikian anak-anakku sekalian untuk nalar emas. Program pembiasaan. Nah, ini tadi yang Ibu sebutkan, ada pasot masuk madrasah. Itu ada di buku sakunya, ada salat duha berjamaah, kultum, ada tadarus Al-Qur'an di awal pembelajaran. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran di madrasah itu selalu setiap pagi, mau online mau offline, itu diawali dengan tadarus di awal pembelajaran. Entah dia 1 menit, 2 menit, yang pasti kebiasaan itu kita lakukan. Termasuk sholat duha. Ya. Jadi mohon anak-anakku semua nanti dibimbing oleh Ustadz Haji Tamrin tadi, pembina ibadah. Nanti dibimbing bagaimana melaksanakan sholat duha. Apa niatnya, bagaimana doanya. Karena semua ada syariatnya anak-anak sekalian. Itu. Berikutnya adalah program pembiasaan yang lain, ada sarapan sehat, ada, nah ini tadi kepala perpustakaan kita. Waktu beliau sedang kedatangan tamu dari Kementerian Agama Pusat untuk pustakawan teladan. Nah, ini pembentukan karakter. Jadi di madrasah itu ada olah pikir dengan cara diskusi, dengan cara debat. Kemudian ada olah zikir ya. Ada olah fisik dengan olahraga. Nah, ini ada juga bakti sosial. Ini kalau saya tidak salah ini view-nya ini adalah ketika terjadi tsunami di Palu. Tsunami di Palu itu kan 2018. Ya. Jadi ini Ibu mengunjungi bersama pengurus Irmas, pengurus PMR. Nah, ini ada syalnya. Nanti dia pengurus PMR. Berikutnya anak-anakku sekalian, pembiasaan yang lain, ada pekan amal. Pekan amal itu nanti masuk di ruang-ruang kelasnya, berbahasa Arab, Inggris, Indonesia. Nanti mungkin dipikirkan ustazah melalui online. Jadi tetap namanya pekan amal, tapi dia dalam bentuk virtual. Kemudian MC dan pengumuman, jadi kalau di madrasah secara offline, pergantian atau ada announcement atau al-i'lan,
Itu biasa dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Kemudian ada gemar berkurban. Ini video apa ya? Bisa saya putarkan. Ini gemar berkurban, ya. Jadi di madrasah itu biasanya sapinya siswa itu ada 2 ekor. Ya, karena sekarang kita masih pandemi, berarti hanya 8 ekor kalau saya nggak salah ya untuk tahun ini. Nah, silahkan anak-anakku semua, siapa tahu ada yang mau berkurban, menyalurkan kurbannya di madrasah, nanti dagingnya dibagi kepada teman-teman kalian yang tidak mampu. Itu ke salah satu pembiasaan di madrasah. Ya, tahun lalu itu biasanya ada 2 sapi sebelum pandemi, 2 ekor sapi untuk siswa. Peduli bencana. Ini boleh ya saya putar, kalau misalnya nggak penting nanti saja. Announcement. Nah, tuh. Inform to all chief of extracurricular together in the OSIM room now. الإعلان يعلن على كافة رؤساء لا روتين أن تجتمع في مركز منظمة الطلبة حالا. Pengumuman disampaikan kepada seluruh ketua ekstrakurikuler untuk berkumpul di ruang OSIM sekarang juga. Ya. Itu ketika masa sebelum pandemi, anak-anakku sekalian. Ibu tidak mau itu mendengar ada pengumuman yang keluar dari sumber suara yang tidak menggunakan 3 bahasa, karena penguatan kita adalah penguatan bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Itu sebenarnya visi kita, anak-anakku sekalian. Salah satu dari penguatan karakter. Jadi baik, saya lanjut ya. Nah, organisasi intra dan ekstra kurikuler. Tadi diperkenalkan pembinanya. Ini ada KIR, ada OSIM, ada robotik, ada pramuka, ada PMR dan UKS, ada IRMAS. Di IRMAS ada banyak lagi, ada klub nasyid, hadroh, klub kasida, klub salawat dan barasanji, klub akapela. Saya yakin di antara anak-anakku semua ada yang bisa masukkan. Masih banyak lagi sebenarnya yang belum Ibu tuliskan di sini. Ada agen anti-bullying, kemudian ada kader keamanan pangan dan kesehatan remaja, ada Paskibra, ada MPK, ada marching band, ada klub-klub belajar ya. Seperti yang tertera di layar anak-anakku sekalian. Berikutnya adalah Madrasah Award. Jadi di madrasah itu ada, kalau kita perseni, kalau kita setiap tahun itu ada agenda besar madrasah kita, itu adalah bisa di situ dimasukkan Madrasah Award, baik untuk siswa maupun untuk guru. Jadi bukan hanya anak-anakku yang kami beri penilaian, guru juga, tenaga pendidik dan kependidikan kita, supaya kita terus bertumbuh dan berkembang, ya. Jadi ada duta sanitasi, ada duta baca, putra-putri sanal, duta literasi, bintang OSIM, dan bukan hanya itu. Pada saat tasyakuran nanti, semua ketua-ketua organisasi itu akan diberi apresiasi oleh madrasah. Jadi segitu pentingnya itu kita berprestasi di madrasah, baik akademik maupun non-akademik. Berikutnya anak-anakku sekalian, program kemitraan. Jadi kemitraan kita ada Roots, ya, ini anti bullying, program SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, ada dosen masuk madrasah, ini kerjasama dengan perguruan tinggi, Edupatro, Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Ada program kemitraan yang lain, itu ada BP POM, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, ada perguruan tinggi, baik UNM, UIN, dan perguruan tinggi lain, TVRI, media online, media cetak, kemudian Sahabat Pelajar Indonesia dari Bank Syariah Indonesia, BSI ya. Dulu namanya BSM. Nah ini, kalau Matsama anak-anakku sekalian dulu, sebelum pandemi, itu kita heboh banget anak-anakku sekalian ya. Sekarang sayangnya kita online, makanya terus berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita tidak berharap kalian selama 3 tahun di madrasah itu mengikuti secara
online. Sayang sekali anak-anakku sekalian. Karena di madrasah kita itu penuh kreasi, penuh kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Dan itu pasti keterlibatan anak-anakku sekalian akan bisa maksimal. Kepercayaan diri anak-anakku bisa cepat tumbuh karena sering menjadi MC, sering menjadi ketua atau pendamping gugus, sering menjadi pokoknya di berbagai kegiatan selalu dilibatkan, ya. Dan yang pengurus OSIM itu kalau mau masuk ke ruangannya ibu itu enggak boleh, yang mau masuk siapapun yang mau masuk ke ruangannya kepala madrasah itu pasti ibu periksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu enggak terima kalau sepatunya macam-macam. Termasuk kemarin mungkin ada yang saya minta pulang karena sepatunya tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh madrasah. Harus hitam polos, ya, supaya tidak penuh warna. Boleh sih penuh warna, tapi warnanya warna yang positif. Kesuksesan, prestasi, itu namanya madrasah penuh warna. Tapi bukan warna macam-macam sepatunya. Harus semua polos, supaya kelihatan rapi. Nah, ini kegiatan Matsama. Masya Allah, kegiatan Mabita, malam bina ilmu, iman, takwa, sekarang ditambah dengan talenta, ya. Kemudian ini munakasha dari program tahfiz, simaan. Kemarin ada yang lebih seru lagi yang belum ibu masukkan. Ada program Parenting Day pada saat penerimaan laporan prestasi, laporan hasil belajar yang akhir semester. Itu madrasah biasanya mengundang bapak ibu orang tua yang serahin rapornya anakku semua itu bukan wali kelasnya, tapi kita acarakan dalam bentuk parenting day. Berikutnya talk show OSIM, ini gambar-gambar ya, ada kemarin ini kegiatan baru kalau saya tidak salah, ada kegiatan peraih on ya. Jadi termasuk yang terpilih sekarang itu Ketua OSIM, Kakak Alivia, yang MC-nya Ibu, itu yang menjadi moderator kita itu adalah hasil pemilihan peraih on. Itu seleksinya sangat ketat, Ananda. Harus melalui seleksi bacaan Al-Qur'annya bagus, seleksi visinya apa, dan pemungutan suaranya melalui online. Kemudian ini vlog ya. Pada saat nanti 17-an ada kegiatan lomba vlog macam-macam ya. Nih, dari rumah tapi tetap berkreasi. Tasyakuran. Nah, ini tasyakuran kemarin itu ada di Hotel Claro. Ya, di Hotel Claro. Ini di PowerPoint kalau saya tidak salah. Ini sebelum pandemi. Kemudian peringatan Hari Besar Islam, ada Isra Mi'raj, ada Maulid, ini waktu itu Syawalan ya. Ini kalau begini Maulid, ini tahun baru. Kalau ini juga Maulid karena ada telur-telurnya. Kalau ini apa ya? Isra Mi'raj kalau saya tidak salah. Tahun baru Islam, karena zikir dan doa. Jadi seperti itulah habit di madrasah kita, anak-anakku sekalian. Kemudian peringatan Hari Nasional. Nah, ini ada Hari Santri. Nah, ini Hari Santri. Kemudian macam-macam ya. Sumpah Pemuda. Jadi pada saat Sumpah Pemuda itu kita semua 10 November masing-masing berpakaian profesi ya. Dan seterusnya dan seterusnya. LDK ya, ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Jadi mohon yang 400 orang ini tidak ada satupun yang tidak terlibat di organisasi. Karena di organisasi itu tempatnya kita belajar. Belajar untuk mandiri. Ya. Nih, narasumbernya ada latihan karya jurnalistik, diundang ke Fajar, diundang ke TVRI, diundang ke Tribun. Ya. Musyawarah besar terpadu ada MUBES. Ya. Jadi pada saat pemilihan ini semua calon-calonnya semua pada menyampaikan visi misi. Jadi seru loh di madrasah. Jadi anakku semua harus bangga, bahagia dan senang karena diterima di MTS 1 Kota Makassar. Tetapi anak-anakku semua harus memanfaatkan keberadaan anak-anakku di madrasah. Kalau tidak aktif, maka anak-anakku semua menjadi orang-orang yang rugi, ya. Rugi karena tidak memanfaatkan kesempatan. Waktu itu tidak pernah sedetik pun tidak pernah mundur, ya.
waktu itu ingat prinsip jam itu tidak pernah mundur, makanya harus terus termotivasi, harus terus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, karena yang paling jauh itu adalah masa lalu, tidak mungkin kita bisa ulang. Pelantikan dan pengukuhan pengurus organisasi. Nah, seperti ini dikukuhkan seperti calon anggota dewan, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon gubernur, calon ketua institusi dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi insya Allah, ya, semua semangat. Nah, ini upgrading. Upgrading itu ditingkatkan kemampuannya. Jadi setelah terpilih menjadi pengurus, itu harus di-upgrade kemampuannya. Nah, seperti inilah kolaborasinya semua organisasi yang ada di madrasah. Jadi ada OSIM, ada Palang Merah, ada Ikatan Remaja Masjid, dan semoga di-upgrading nanti Ustadz yang pembina dan Ustadz Wakil Kesiswaan bisa digabung semua organisasi-organisasi kecil, mereka dilibatkan dalam satu kegiatan upgrading. Walaupun upgradingnya masih dalam bentuk online. Nah, ini studi kata Islam terpadu. Jadi anak-anakku sekalian, ini di salah satu kegiatan setiap tahun juga sebelum pandemi, kita selalu mengunjungi madrasah-madrasah unggulan di luar Pulau Jawa. Paling tidak bukan hanya besar di kandang, tapi kita bisa melihat seperti apa kesuksesan orang lain. Supaya seperti prinsipnya Kaizen, yang bagus diambil, yang kurang bagus dibuang, dan kita menciptakan inovasi. Jadi tidak sekedar meniru, tapi ada sesuatu yang lain yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini porseninya. Heboh kan anak-anakku? Heboh itu. Kegiatan paling mewah, paling seru di madrasah itu adalah porseni, kan olahraga seni. Tapi kalau online 2020 kita melakukan secara online juga seru anak-anakku sekalian. Jadi tidak pernah ada kata berhenti untuk bekerja atau kreatif. Kreatif selalu, kreatif tiada henti, inovasi tiada henti. Berikutnya ini seminar motivasi. Ini salah satu penulis buku Belajar dengan Hati Nurani, Mengajar dengan Hati Nurani. Ternyata beliau keluarganya juga di madrasah. Beliau dosen di Universitas Negeri Malang. Nah, ini perkemahan Sabtu Ahad anak-anakku sekalian. Ya, ini kegiatan dari PMR Aqua, malam pengukuhan anggota. Nah, ini English Corner di TVRI hari Kamis. Ini studi banding. Kalau saya tidak salah ini di MTS 1 Malang ya. Nah, ini kepala MTS 1 Malang. Ini MTS Negeri 1 Malang, nah prestasinya sudah go internasional, ya, dan itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengarah ke sana, anak-anakku sekalian ya. Tergantung bagaimana anak-anakku bisa memanfaatkan peluang dan pendampingan dari Bapak Ibu guru yang sangat ketat, super ketat. Nah, ini Pak Direktur kita yang lalu ketika ini tim robotik ya, saya ulang. Ini tim robotik kita, ya. Ini sekarang sudah di mana ini kuliahnya semua sudah tersebar. Ini Pak Direktur GTK dan kita dijamu makan siang di ruangan beliau. Jadi waktu itu kita berkunjung 2 direktur. Ada Direktur KSKK waktu itu Pak Ahmad Umar, kemudian ada Direktur GTK. Jadi satu kali perjalanan menemui 2 direktur. Apa harapan kita, anak-anakku semua, tumbuh terinspirasi menjadi orang-orang hebat dan luar biasa. Nah, ini wakil menteri yang sekarang, nggak tahu di mana, kayaknya dia menghafal ya. Nah, ini ketika penyambutan Menteri Agama, jadi Menteri Agama itu pernah ke madrasah, wakil Menteri Agama juga pernah ke madrasah, ya. Ini wali kota yang lalu. Ini apa nih? Wisata sejarah. Oh ya. Ini ketika mengunjungi situs-situs sejarah. Saya kira itu anak-anakku, ini TVRI, media online, dan lain sebagainya. Waktu Ibu sekarang sudah pukul 9.55. Saya ingin membagi yang lain, saya ingin mengakhiri
sesi ini dengan kita menyimak salah satu video inspiratif yang suka Ibu dengarkan. Mudah-mudahan ada yang. Ya. Mana itu videonya? Ada yang tampak di layar, Nak? Halo? Iya, belum Ustazah. Oh, belum ya. Ada yang Ibu share screen? Ya. Ada video motivasi yang Ibu suka sekali dengar. Sebagai penutup dari kegiatan kita. Saya tutup dulu ya. Saya kira itu Ananda sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Saya cari dulu videonya, Nak. Terima kasih, baik. Terima kasih Ustazah Haja Darmawati, SAG MPD, selaku Kepala MTSN 1 Kota Makassar, atas pemaparan materi dan perkenalan dari sekolah kita. Tapi Ustazah, tadi sudah ada beberapa peserta matsama yang komen di kolom chat untuk bertanya. Iya, iya. Izin bertanya dari Gugus 2, Elvira. Iya. Oh ya, ya Mbak. Nanti insya Allah pada duhur saya coba kirimkan. Ini sekarang lagi lagi memberi materi ke anak-anak. Iya, iya. Ya, ya. Oh iya, ya. Sudah kan lewat email kemarin. Iya, iya. Oh iya. Oh yang materi paparan kemarin ya yang di. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya, salam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum. Baik Ustazah, sudah ada tadi dari peserta matsama. Oh ya, yang silakan. yang bertanya di kolom chat dari Gugus 2 Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Khairunisa dari Gugus 2. Iya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya Bu, apa alasan pergantian nama dari MTS Negeri Model menjadi MTS Negeri 1 Makassar? Terima kasih. Oh ya. Ya, silahkan Ustazah langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pergantian nama dari MTS Negeri Model ke MTS Negeri 1 Kota Makassar itu sebenarnya begini. Waktu itu tetangga kita di SMP, SMA semua sudah menghapus sekolah rintisan berstandar internasional. Ya, internasional. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Maka Kementerian Agama kita juga melakukan hal yang sama. Ada namanya MTS Negeri Model, Madrasah Aliyah Negeri Model, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, itulah sebabnya tidak ada lagi yang rintisan-rintisan. Dengan satu harapan, semua madrasah bisa maju, bisa bergerak tanpa embel-embel model, tanpa embel-embel dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita semakin dituntut untuk lebih maju, tapi nama madrasahnya tetap, cuman label gelar-gelar madrasah itu semakin di-upgrade. Misalnya madrasah unggulan akademik, kita punya SK itu Nak, madrasah berbasis riset. Sebentar lagi madrasah penyelenggara SKS, seperti itu ya. Jadi sebenarnya alasannya itu satu. Jadi
karena tidak ada lagi yang diunggulkan. Berharap semua sekolah atau lembaga pendidikan itu semua sama. Tapi kenyataannya setiap madrasah atau sekolah atau satuan pendidikan itu kan bergerak. Semua dinamis, ya. Yang tidak dinamis itu akan ketinggalan zaman. Termasuk madrasah kita, kalau orang-orangnya di dalam guru dan pegawainya stagnan, tidak belajar, anak-anakku semua yang ada di dalam siswa madrasah tidak belajar, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak bergerak, maka kita semua akan ditinggalkan oleh sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Kita kan banyak. Ada di madrasah itu kan, madrasah saja ada 2. Setingkat kita itu ada SMP Imim, ada SMP Al-Azhar, ada SMP Atira, ada SMP Al-Fitian, ada SMP Telkom, ada SMP Negeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sampai SMP 48, SMP 49. Kalau kita semua orang-orang yang ada di dalam tidak bergerak, tidak termotivasi, tidak belajar, tidak punya komitmen, maka kita akan ditinggal. Ya. Jadi buatlah catatan-catatan seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak alumninya. Ya, jangan sampai anak-anakku yang masuk kelas 7 ini tidak semangat, ya. Tema kita saya kira tahun ini sangat menarik, be a productive, be madrasahku jiwaku, bawa aku ke puncak prestasiku. Itu luar biasa saya kira. Sangat menginspirasi. Jadi anak-anakku yang malas, setiap angkatan itu kan punya sejarahnya tersendiri. Suatu saat nanti anak-anakku semua menjadi alumni. Dan alumni itu pasti akan bercerita. Dulu kita waktu tahun 2021 itu kita masuk pertama mengikuti Matsama. 2022 angkatan kita menjadi juara ini. Itu akan dikenang oleh adik-adiknya kalian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harapannya pemerintah berharap tidak ada lembaga pendidikan yang unggul. Semua diharapkan unggul. Tapi kenyataannya setiap lembaga pendidikan itu akan bergerak dinamis. Sekira itu Ananda. Syukur ya, pertanyaannya luar biasa dan Ibu jempol. Ada yang lain? Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Kembali ke Uhtina Elvira, bagaimana dengan jawabannya? Oke, baik, kita lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Gugus 5 atas nama Mutmainnah Alia Muhbita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Mutmainnah Alia Muhbita dari Gugus 5 ingin bertanya, untuk pembagian kelas kapan diumumkan ya Ustazah? Dan apabila seorang murid tidak masuk di kelas tahfiz, apa tetap bisa menghafal Al-Quran? Terima kasih. Iya, baik sekali pertanyaannya. Jadi, kapan diumumkan kelasnya? Ya setelah kalian semua menjadi siswa madrasah ya. Jadi tanggal berapa itu? Terakhir besok ya, terakhir 12, 13, 14. Ustazah. Ya, 14 sorenya, mungkin malam harinya nanti akan dibuat grup oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, di situ terlihat siapa yang masuk di kelas sains 1, siapa yang masuk di kelas sains 2, kelas tahfiz 1, tahfiz 2, bilingual, kemudian skill, kemudian 71 sampai 74. Jadi insyaallah. Izin Ustazah. Ya. Untuk tampilkan Explorer karena yang kita buka file dari laptop tak tampil semua Ki. Oh gitu ya. Ya. Udah ya. Ya, Ibu lagi cari file, Nak. Oke. Jadi kemudian kalau misalnya dia tidak masuk di kelas tahfizul Quran, maka ada namanya program. Jadi ada banyak teman-teman kalian untuk yang kelas 8 sekarang ini, dia dari kelas 8 sains, tapi juga ikut di program tahfiz. Boleh, silakan melapor di wali kelas 7 tahfiz dan wali kelas 7 dan pembina tahfizul Quran, itu Ustadz Tahir. Silakan Nak, sangat luar biasa. Ikut program sains dan ikut juga masuk di kelas sains tapi ikut program tahfizul Quran.
sepanjang bisa membagi waktu. Ikut di kelas bilingual tapi mau menghafalkan Al-Quran karena tentu pasti akan diseleksi dulu. Gak sembarangan ikut programnya karena takut targetnya kan sangat tinggi. Minimal 2 juz dalam 1 semester. Seperti itu. Oke, lanjut. Satu lagi mungkin, karena saya takutnya mengambil waktu yang lain, Nak. Mengambil waktu pemateri yang lain. Waktu Ibu sampai jam berapa ya? Jam 9, Ustazah. Allahu Akbar. Berarti cukup ya? Ya. Ya, cukup. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau putarkan film ya, video ya? Kelihatan di layar ya? Kelihatan di layar ya? Kelihatan, Ustazah. Iya, Ibu cari dulu. Ini Ibu paling suka video ini. Nama filenya apa, Ustazah? Video Sang Petarung. Oh iya. Udah ya? Ibu kasih share dulu. Tapi Ustazah, gambarnya belum ada yang tampil. Oh, belum ada yang tampil ya? Sudah tampil ya? Sudah tampil ya? Iya, Ustazah. Sudah tampil. Kalau sudah tampil, saya mulai dulu ya.